Sejarah nasional dan sejarah dunia telah mencatat keberadaan Kerajaan Majapahit yang mempunyai pengaruh cukup luas di kawasan Nusantara, meliputi wilayah yang saat ini kita kenal dengan ASEAN. Masa pemerintahan yang panjang selama 234 tahun dan dipimpin oleh 14 orang raja atau rani telah menjadikan Majapahit sebagai salah satu pusat kawasan peradaban yang tidak terbantahkan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad 14, tahun 1350 hingga 1389 Masehi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Sejauh ini para arkeolog sepakat ibu kota kerajaan Majapahit berada di kawasan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kesepakatan ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ribuan temuan arkeologis di situs Trowulan, baik berupa artefak, ekofak, serta fitur. Dan ternyata peninggalan tidak hanya di Trowulan, tetapi juga dapat kita temui di Kabupaten Tulungagung, yaitu Candi Sanggrahan atau Candi Cungkup yang merupakan candi pemujaan bercorak Buddhis terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Candi Sanggrahan yang dibangun di atas pelataran yang ditinggikan sehingga tidak rata dengan tanah di sekitarnya. Tinggi pelataran tersebut adalah 2,25 meter yang digunakan sebagai halaman candi. Seluruh tepi pelataran diperkuat dengan struktur bata atau turap. Candi ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 9,06 kali 9,06 meter dan terdiri dari bangunan kaki, tubuh, dan atap. Halo Sobat Amazing, seperti yang kita ketahui, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Peninggalannya tersebar di berbagai belahan Nusantara. Salah satunya yakni di Candi Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Seperti apa sejarahnya? Yuk! Candi Sanggrahan bisa dikatakan candi termegah di Tulungagung. Candi yang tersusun dari kombinasi batu andesit dan bata ini berada di atas sebuah pelataran setinggi lebih dari 2 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Terlihat bagaikan berdiri di atas panggung. Keberadaan Candi Sanggrahan termuat dalam karya monumental Raffles, The History of Java. Dituliskan bahwa masyarakat setempat menyebut Candi Sanggrahan dengan Cungkup tanpa menjelaskan detail candi. Laporan yang lebih detail datang dari Huppermans yang menyebutkan tentang adanya 5 arca Buddha, 3 gapura, dan arca 2 rapala. Kelima arca Buddha oleh Knebel didetailkan, lalu diidentifikasi oleh Virbeek sebagai 5 Dhyani Buddha, yaitu Amitabha, Ratnasambhava, Vairocana, Aksobhya, dan Amoghasiddha. Kini disimpan di Museum Daerah Tulungagung. Sejarah Candi Sanggrahan sebenarnya belum diketahui secara jelas. Namun, secara samar-samar dengan adanya istilah Sanggrahan, ini mengingatkan kita adanya suatu kelompok para pendeta, kata lain seperti wihara. Di belakang candi utama terdapat altar batu berbentuk silindris dengan hiasan yang indah. Sedikit ke belakang lagi, ada 2 candi perwara terbuat dari batu bata. Pada dinding kaki pertama candi terdapat panel-panel sempit. Setiap sisi ada 10 panel.
Setiap panel terpahat relief binatang mitologi kancil bertelinga lebar dan singa. Pahatan dibuat berpasangan dan saling berhadapan. Tidak jelas bercerita atau sekedar ornamen hias. Cerita rakyat versi Sinan Wijoyo Suyono yang sampai saat ini masih dipercaya penduduk setempat mengatakan bahwa Candi Sanggrahan adalah tempat istirahat rombongan pembawa jenazah seorang ratu Majapahit bernama Gayatri. Wow, amazing. Para ahli sejarah menduga bahwa Candi Sanggrahan dibangun sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa abu jenazah pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit bernama Gayatri yang bergelar Raja Patni. Abu itu dibawa dari Keraton Majapahit untuk menjalani upacara pendarmaan di Candi Boyolangu. Dimungkinkan Candi Sanggrahan dibangun pada zaman Majapahit masa Raja Yamruk tahun 1359 sampai 1389. Satu lagi, jejak kerajaan Majapahit yang ada di Tulungagung. Candi Gayatri dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Di candi ini pula tersimpan abu jenazah Gayatri Rajapatni. Candi ini bahkan merupakan salah satu tempat keramat yang disekar para pembesar kerajaan Majapahit pada bulan Badrapada. Berdasarkan uraian Kakawin Nagara Kartagama, diketahui bahwa Gayatri Rajapatni dimakamkan di Bayalangu, Boyolangu, dengan nama resmi Wisesa Pura. Gayatri Rajapatni merupakan salah satu istri Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Gayatri Rajapatni merupakan sosok wanita sekaligus ibu di balik nama besar kerajaan Majapahit. Candi Gayatri merupakan bangunan candi yang terdiri dari candi induk dan 2 buah candi perwara yang tersusun dari batu bata. Di area candi terdapat arca wanita perwujudan Gayatri. Arca itu berukuran panjang 1,1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1,2 meter. Sayangnya, saat ditemukan, kepala arca ini tak berbekas dan hilang entah kemana. Candi Dadi merupakan sebuah candi yang cukup unik, berada di atas bukit, ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Tahun pembangunan candi sampai sekarang tidak diketahui. Secara administrasi, terletak di Desa Wajakidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Candi Dadi berada di tengah area kehutanan di lingkungan RPH Kalidawer. Letaknya yang berada di puncak bukit membuat kita sedikit mengeluarkan tenaga untuk menikmati keindahannya, karena kita wajib mendaki dengan menyusuri jalan setapak yang kanan kirinya adalah
hutan dan lahan yang ditanami palawija oleh penduduk. Baik, Mbak. Ya. Kita sudah sampai bukit yang pertama. Luar Karena biasa. tujuan kita nanti Tadi ada trekkingnya. 3 bukit ya untuk mencapai 4 bukit untuk itu. ke candinya ya. Betul. Terus Dan tadi ini ada candi apa ini Pak? Tadi Candi saya Wurung. sempat lewat. Jadi bukit pertama dari barat itu ada situs ya, tapi sudah hancur. Oh, Itu begitu. disebut dengan Candi Wurung. Nanti bukit kedua Candi Buto. Jadi bukit tiap bukitnya ketiga, itu ada candinya ya. Iya, betul. Oke, jadi kita nanti langsung lanjut ke Candi Candi Dadi. Dadi. Siap. Oke, silakan Bapak ini Oke, duluan. monggo. Yuk Pak, mari. Iya, siap. Kita jalan santai aja ya, Iya. sambil menikmati pemandangan. Ternyata ini pemandangannya juga cukup bagus sekali. Sangat luar Ada di biasa, kanan kan? kiri. Iya, saya terkagum-kagum selama naik sampai Iya. bukit pertama. Luar biasa. Setelah selama kurang lebih 50 menit berjalan naik turun bukit, akhirnya sampai juga kita di puncak. Dari sini, kita akan menjumpai kekokohan Candi Dadi dan yang tak kalah menariknya adalah kita bisa menikmati keindahan Kecamatan Boyolangu dan sekitarnya dari ketinggian. Akhirnya Mas Andi kita sudah sampai Luar di biasa. Candi Dadi. Sangat luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali, Mbak. Sangat butuh ekstra tenaga, ekstra. Iya, betul sekali. Betul sekali Mas Andi. Oke, Kita lanjut. monggo. Oke. Candi Dadi merupakan candi tunggal yang tidak memiliki tangga termasuk hiasan maupun arca. Candi berdiri tegak pada puncak sebuah bukit di lingkungan pegunungan Wali Kukun. Denah candi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 14 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 6,5 meter. Bangunan berbahan batu andesit terdiri atas batur dan kaki candi. Berbatur tinggi dan berpenampilan setiap sisinya. Bagian atas batur merupakan kaki candi yang berdenah segi 8. Pada permukaan tampak bekas tembok berpenampang bulat yang kemungkinan berfungsi sebagai sumuran. Diameter sumuran adalah 3,35 meter. Dengan kedalaman 3 meter. Nah, Mas Andi bisa diceritakan sedikit kenapa sih namanya kok Candi Dadi? Oke. Secara kenamaan memang ada 2 versi, Mbak ya. Artinya untuk yang kajian dari arkeolog para arkeolog BPJB Jatim dulu memang tidak dibahas di situ. Nah, munculnya nama Candi Dadi itu secara cerita rakyat, mitosnya ada di sini karena di lereng Bukit Wali Kukun ini setiap bukitnya itu mulai dari barat itu ada 4 candi sebenarnya, salah satunya Candi Dadi ini. Nah, ketika candi itu memang hancur, rusak dan sebagainya, yang utuh cuma satu ini. Jadi oleh warga dulu secara cerita rakyat, secara mitos itu diberi nama Candi Dadi. Seperti itu, Iya. ternyata luar biasa. Kali ini saya ingin menelusuri setiap sudut di Candi Dadi sendiri, boleh ya Pak? Oke, ya? monggo, Baik. silakan. Mari Sobat Amazing. Posisi candi pada puncak sebuah bukit yang cukup sulit untuk dijangkau dihubungkan dengan anggapan masyarakat Indonesia kuno bahwa puncak gunung merupakan tanah suci. Hal itu berkaitan dengan mitos keagamaan Hindu yang menganggap bahwa tempat bersemayamnya para dewa adalah tempat yang tinggi. Berkenaan dengan faham itu, maka lingkungan alam sekitar Candi Dadi memang sangat mendukung. Berada di puncak bukit yang menghadap ke lembah utara, karya arsitektur tersebut menggambarkan kemegahan.
Tidak mengherankan bila di sekitarnya pada radius kurang 1 kilometer dijumpai sisa atau bekas bangunan suci lain yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Candi Urung, Candi Buto, dan Candi Kemali. Semuanya menempati puncak-puncak bukit yang langsung berhadapan dengan lembah Boyolangu di sebelah utaranya. Bagaimana Sobat Amazing Indonesia? Luar biasa bukan peninggalan dari Kerajaan Majapahit? Pantaslah jika Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang amazing di Nusantara. Saya Selvi pamit undur diri dan see you!